Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, Ibu Cindy Flodia Putri, serta rekan-rekan kelas yang saya hormati. Selamat datang dalam sesi presentasi laporan konsultan akuntansi manajemen malam ini. Perkenalkan, nama saya Wicitri Setianingsih, yang pada malam hari ini bertindak sebagai moderator sekaligus pembicara yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan laporan analisis strategis yang berjudul Transformasi Pengendalian Kinerja Strategis, Digitalisasi Akuntansi dan Pengambilan Keputusan Taktis berbasis Activity-Based Costing dan Environmental Management Accounting pada UMKM Ilham Kaca Furnitur. Sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Kak Aini Nur, yang kedua Kak Nur Sari, yang ketiga Kak Muhammad Rizal, yang ketiga Kak Veronica Noviani Mawekere, dan yang terakhir saya sendiri, Wicitri Setianingsih. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Wiji. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari profil UMKM Ilham Kaca Furniture. Ilham Kaca Furniture merupakan usaha manufaktur skala mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM yang berlokasi strategis di Desa Romakmur, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, dan Provinsi Riau. Nah, fokus spesialisasi dari Ilham Kaca ini yaitu pembuatan dan kustomisasi produk furniture berbasis kaca dan aluminium presisi. Lini produk utamanya ada etalase pameran, lemari pakaian, rak piring, hingga meja belajar custom. Karakter operasionalnya sendiri yaitu mengkombinasikan proses pemotongan manual, perakitan custom, dan layanan antar pasang langsung ke konsumen. Nah, tantangan dan kondisi existingnya yang pertama ada distorsi biaya HPP, yaitu pengalokasian biaya overhead masih tradisional, yaitu dibagi rata berdasarkan jam kerja langsung, memicu ketidakakuratan kalkulasi HPP produk, standarnya VS custom. Yang kedua ada limbah operasional, yaitu proses pemotongan dan perakitannya masih manual, jadi menghasilkan limbah lingkungan, contohnya seperti sisa potongan aluminium, lem silikon, dan debu kikir tanpa pencatatan biaya penanganan. Nah, yang ketiga ada pencatatan manual, yaitu pencatatan keuangannya masih bersifat fisik atau manual ya, rentan human error, serta membatasi jangkauan pemasarannya jadi hanya pada area lokal terdekat saja. Nextnya, rekan saya. Baik, pada slide ini kami merumuskan 3 pilar solusi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu yang pertama cost efficiency, yaitu kalkulasi HPP presisi berbasis aktif base costing atau ABC, serta analisis keputusan taktis make or buy komponen aluminium. Jadi kami mengusulkan penggunaan activities based costing atau ABC sehingga perhitungan HPP-nya tidak hanya menggunakan pembebanan biaya secara umum, tapi berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi biaya. Selain itu, dilakukan juga analisis make or buy, khususnya untuk komponen aluminium, sehingga analisis ini membantu perusahaan untuk menentukan apakah suatu komponen itu lebih efisien diproduksi sendiri atau dibeli dari pihak luar. Kemudian pilar yang kedua yaitu digitalisasi, yaitu modernisasi sistem pencatatan biaya harian menggunakan aplikasi digital dan ekspansi jaringan pemasaran via e-commerce. Jadi untuk pencatatan biaya menggunakan aplikasi digital ini, digitalisasi dimanfaatkan untuk memperluas jaringan pemasaran melalui e-commerce. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjadi lebih efisien secara internal, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan jangkauan pasar. Kemudian pilar yang ketiga yaitu Sustainable Governance, yaitu integrasi Environmental Management Accounting atau EMA, dan implementasi kerangka kerja balance scorecard BSC dengan 4 perspektif. Pendekatan ini kami gunakan yaitu EMA untuk mengidentifikasi dan mengendalikan biaya yang berkaitan dengan lingkungan. Oke, next Kak.
Kemudian kami juga melakukan revisi terhadap alokasi biaya overhead karena terdapat kelemahan pada metode tradisional yang sebelumnya kita gunakan. Yaitu pada metode tradisional kami terdapat dua masalah, yaitu yang pertama overcosting, di mana produk lemari, pakaian, dan rak piring memikul overhead terlalu besar karena jam kerja panjang, padahal prosesnya sederhana. Pada overcosting ini, produk lemari pakaian dan rak piring mendapatkan bebanan overhead yang terlalu besar karena metode tradisional itu lebih banyak menggunakan jam kerja, sementara sebenarnya proses produksinya itu relatif sederhana. Sebaliknya untuk undercosting, yaitu produk etalase custom dibebani overhead terlalu rendah, padahal membutuhkan kerumitan potong atau assembly itu perakitan yang cukup tinggi. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, kami menggunakan pendekatan aktif based costing atau ABC. Dalam ABC, biaya overhead tidak langsung dibebankan secara rata, tetapi dikelompokkan berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut muncul. Kami membaginya menjadi tiga cost pool. Yang pertama yaitu pemotongan dan perakitan, yaitu cost driver jam mesin efektif. Kemudian yang kedua, penanganan material, yaitu cost driver berat atau volume bahan mentah berupa aluminium dan kaca. Kemudian yang ketiga, yaitu aktivitas layanan pengiriman berupa frekuensi pengiriman dan jarak lokasi konsumen. Sehingga pendekatan ini, pembebanan overhead menjadi lebih mencerminkan aktivitas yang sebenarnya digunakan oleh masing-masing produk dan memberikan dampak berupa HPP atau harga pokok produksinya itu lebih presisi dan pricing strateginya lebih kompetitif. Next, Kak. Selanjutnya kami juga melakukan analisis decision make or buy untuk komponen rangka aluminium prekat dan predil. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apakah komponen tersebut lebih efisien dibuat sendiri atau lebih efisien untuk dibeli dari vendor. Untuk pilihan pertama yaitu make or membuat sendiri, yaitu memperhitungkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan biaya pengelolaan limbah, scrap aluminium, dan silikon. Kemudian yang kedua yaitu membeli dari vendor atau buy, berupa memperhitungkan harga beli kit siap rakit dari pemasok dan biaya penanganan, serta pemeriksaan kualitas atau quality inspection. Kemudian berdasarkan evaluasi taktis, kami merekomendasikan untuk komponen standar lebih baik dibeli dari vendor atau buy dengan alasan perusahaan dapat lebih menghemat biaya dan memanfaatkan efisiensi dari pemasok. Namun untuk produk yang custom atau komponen yang membutuhkan presisi tinggi, proses make tetap dipertahankan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kontrol terhadap kualitas dan standar produk. Untuk yang slide selanjutnya yaitu kami mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam akuntansi melalui pendekatan Environmental Management Accounting atau EMA. Yang bagian pertama yaitu Environmental Protection Cost, yaitu mengidentifikasi biaya penanganan sisa potongan aluminium, limbah lem, silikon, dan debu kikir. Jadi pada bagian ini yaitu perusahaan mengidentifikasi biaya yang muncul akibat aktivitas produksi seperti biaya penanganan sisa potongan aluminium, limbah silikon, dan debu kikir. Dengan begitu biaya lingkungan tidak lagi terabaikan dalam perhitungan biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah eliminasi hidden cost atau sisa bahan atau scrap tidak lagi diabaikan sebagai biaya tersembunyi, melainkan dikalkulasikan secara transparan. Pada poin 2 ini, sisa bahan atau scrap mungkin hanya dianggap sebagai limbah biasa, tapi melalui EMA, biaya tersebut dapat teridentifikasi dan dihitung secara transparan, sehingga perusahaan dapat mengetahui berapa sebenarnya biaya yang timbul dari pemborosan material. Kemudian yang ketiga yaitu peluang monetisasi dan recycle craft, yaitu sisa potongan dijual ke pengepul daur ulang logam atau dirancang ulang menjadi perabot kecil atau aksesoris. Jadi sisa potongan aluminium yang masih memiliki nilai untuk dijual, nilai atau dapat dijual kepada pengepul itu dimanfaatkan kembali menjadi produk kecil seperti perabot atau aksesoris. Sehingga limbah yang sebelumnya hanya menjadi beban biaya dapat diubah menjadi sumber pendapatan tambahan. Dan secara strategis, penerapan EMA memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu perusahaan dapat menekan pencemaran dan biaya lingkungan,
serta di sisi lain juga dapat menciptakan nilai ekonomi dari limbah yang dihasilkan. Baik, untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain balance scorecard pada UMKM Ilham Furniture. Balance scorecard ini digunakan sebagai alat untuk melihat kinerja usaha secara lebih menyeluruh. Jadi, perusahaan tidak hanya melihat apakah labanya meningkat atau tidak, tetapi juga memperhatikan pelanggan, proses internal, serta kemampuan karyawan. Dalam rancangan ini terdapat 4 perspektif utama. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Fokusnya bagaimana perusahaan dapat meningkatkan profit, mengelola investasi, dan memastikan penjualan berada pada tingkat yang aman. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Di sini perusahaan tidak hanya mengejar penjualan, tetapi juga memperhatikan biaya pelanggan, memperhatikan biaya pelayanan kepada pelanggan serta tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah perspektif proses internal. Fokusnya adalah bagaimana proses operasional dapat dibuat lebih efisien melalui digitalisasi pencatatan, pemanfaatan e-commerce, dan pengurangan limbah atau scrap. Kemudian yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan karyawan melalui pelatihan, penerapan K3, kemampuan menggunakan sistem digital, serta menjaga integritas dalam pencatatan dan pengambilan keputusan. Jadi keempat perspektif ini saling berhubungan. Keuangan menjadi yang ingin dicapai, pelanggan menjadi pihak yang harus dijaga, proses internal menjadi cara untuk mencapai hasil tersebut, sedangkan pembelajaran dan pertumbuhan menjadi dasar agar seluruh proses dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan masuk ke matriks balance scorecard untuk perspektif keuangan dan pelanggan. Kita mulai dari perspektif keuangan. Ada 3 indikator utama yang digunakan. Yang pertama adalah maksimisasi profit margin dengan target peningkatan sebesar 10-15% per tahun. Untuk mencapai target ini, UMKM menggunakan HPP yang lebih akurat melalui metode ABC, sehingga margin setiap jenis produk dapat ditentukan dengan lebih. Yang kedua, return on investment atau ROI dengan target minimum sebesar 18-20%. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi apakah investasi, misalnya pembelian alat potong aluminium yang lebih presisi, benar-benar memberikan efisiensi biaya yang sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah cost value profit, khususnya BEP, targetnya adalah volume penjualan berada minimal 25% di atas BEP. Tujuannya agar perusahaan memiliki batas keamanan penjualan dan tidak hanya sekedar mencapai titik impas. Selanjutnya, kita masuk ke perspektif pelanggan. Indikator pertama adalah activity based customer costing. Targetnya adalah alokasi biaya untuk pesanan khusus dapat dilakukan secara akurat 100%. Hal ini penting karena setiap pelanggan, terutama pelanggan luar daerah atau yang melakukan pesanan custom, bisa membutuhkan biaya pelayanan yang berbeda. Dengan mengetahui biaya tersebut, perusahaan dapat memastikan pesanan tetap memberikan keuntungan. Indikator kedua adalah retensi dan kepuasan pelanggan. Dengan target indeks kepuasan lebih dari 85%, pengukurannya dilakukan melalui rata-rata skor survei layanan setelah pemasangan. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan perlu memberikan kepastian jadwal pengiriman serta menjaga kualitas dan kerapian hasil rakitan kaca dan aluminium. Jadi dari kedua perspektif ini dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan dan kepuasan pelanggan saling berkaitan. HPP dan biaya pelanggan yang dihitung dengan tepat membantu menjaga profit, sementara pelayanan yang baik membantu mempertahankan pelanggan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai matriks balance scorecard di proses dan SDM-nya. Di sini kita ada perspektifnya mengenai proses bisnis internal delegation. Indikatornya ada 3. Pertama ada di otomatisasi pelaporan biaya dengan target kinerjanya ada di 100% pencatatan biaya harian terdigitalisasi. Bagaimana kita untuk mencapai targetnya, yaitu dengan mengadopsi aplikasi kasir atau pencatatan digital harian, menggantikan buku nota fisik atau manual. Lalu di indikator kedua ada integrasi e-commerce. Target kinerjanya kita memerlukan penjualan via online mencapai sekiranya 30% dengan cara membuka katalog produk di marketplace dan media sosial tanpa perlu menambah biaya sewa tempat. Lalu indikator berikutnya di efisiensi lingkungan atau EMA. Targetnya adalah menurunkan limbah scrap hingga kurang dari 5%. Tindakan yang kita lakukan adalah dengan memanfaatkan sisa bahan potong untuk produk kerajinan kecil serta menjual scrap ke daur ulang. Selanjutnya ada di pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan ada 2 indikator yaitu peningkatan keahlian SDM. Targetnya adalah kita memerlukan 100% karyawan ikuti pelatihan harian. Formulanya atau cara pengukurannya dengan melakukan jam pelatihan operasional dan aplikasi digital per tukang. Tindakannya kita dengan melakukan pelatihan penggunaan alat potong secara presisi, adanya K3 data biaya pada sistem digital. Lalu penerapan kode etik akuntan manajemen. Target kinerjanya adalah 0 temuan manipulasi atau bias biaya. Formula yang kita perlukan adalah evaluasi kepatuhan internal terhadap prinsip integritas dan objektivitas atau IMACOD. Tindakan yang kita perlukan adalah menjamin penyajian data biaya relevan, make or buy dilakukan transparan tanpa manipulasi angka. Oke, selanjutnya dialihkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi dari saya pengendalian biaya terpadu, penggabungan Activity Based Costing atau ABC dan Environmental Management Accounting atau EMA memberikan informasi biaya presisi serta mengeliminasi hidden cost limbah lingkungan untuk penetapan harga jual yang kompetitif, sehingga penetapan harga jual jadi lebih rasional. Yang kedua, digitalisasi operasional dan pemasaran. Migrasi dari pencatatan nota fisik manual ke aplikasi digital harian, serta pemanfaatan channel e-commerce mampu memperluas pasar tanpa membekakan overhead fixed. Yang ketiga, navigasi bisnis berkelanjutan. Kerangka kerja balance scorecard atau BSC menjadi kompas navigasi agar pemilik usaha seimbang dalam mengejar laba jangka pendek, kepuasan konsumen, efisiensi proses internal, dan kompetensi SDM. Jadi secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerapan Environmental Management Accounting mampu menghasilkan informasi yang lebih lengkap bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan strategis maupun taktis. Sekian dari saya, Kak. Baik, Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita telah melihat bersama bagaimana pendekatan akuntansi manajemen modern dapat mengubah tantangan operasional menjadi peluang pertumbuhan yang strategis bagi UMKM Ilham Kaca Furnitur, sehingga dengan komitmen yang penuh pada penerapan ABC dan EMA serta digitalisasi, kami yakin usaha ini siap untuk melangkah ke tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyampaian presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.